Buat teman-teman yang baru pertama kali mau ke Manado dengan pesawat udara, simak dulu video airport tour Bandara Samratulangi ini, mulai dari kedatangan sampai dengan keberangkatan. Jadi kamu nggak kagok lagi walaupun traveling kesendirian ke sana. Kembali lagi bersama Recorded by D. Dalam channel ini aku berbagi pengalamanku seputar pergi-pergi, jalan-jalan, dan jajan-jajan. Ladies and gentlemen, welcome to Samratulangi di Transport of Manado. Halo, selamat pagi, assalamualaikum, dan apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Pagi ini aku sudah mendarat di Bandara Samratulangi Manado dan sudah mulai turun dari pesawat. Pada video sebelumnya aku sudah sharing penerbanganku dari Jakarta ke Manado. Nah, pada video kali ini aku akan sharing kedatangan dan keberangkatan di Bandara Samratulangi ini. Untuk turun dari pesawat disediakan fasilitas Garbarata. Bagus pemandangan di luar Garbarata. Selain pesawat Batik Air, ada pesawat Citylink yang juga sedang bongkar muat. Seperti ini pemandangan di luar Garbarata dari sisi kanan, dan ini pesawat Batik Airnya yang tadi membawaku dari Jakarta ke Manado. Lanjut menuju ke tempat pengambilan bagasi, masih dari Garbarata diarahkan ke kanan. Aku nengok ke belakang lagi untuk nunjukin kalau bentuk Garbaratanya itu letter L. Dan ternyata di sini Garbaratanya tuh dipakai untuk dua arah. Satu arah untuk penumpang yang keluar dari pesawat dan satu lagi digunakan untuk penumpang yang akan masuk ke dalam pesawat. Di ujung Garbarata yang ditandai dengan lantai yang tidak dilapisi karpet, seluruh penumpang diarahkan ke kiri. Nah, itu petunjuk arahnya. Selain Batik Air, ternyata masih ada pesawat Lion Air juga yang tengah bongkar muat. Dan semuanya difasilitasi dengan Garbarata. Di ujung Salasar, penumpang diarahkan untuk sedikit berbelok ke kanan, kemudian ke kiri. Untuk turun ke bawah, bisa menggunakan tangga maupun eskalator. Di ujung anak tangga, seluruh penumpang diarahkan ke kanan untuk pengambilan bagasi. Di atas pintu kaca ada petunjuk arah lagi untuk pengambilan bagasi maupun ke toilet, yaitu terus ke depan. Fasilitas terdekat dari pintu kaca ini adalah toilet. Posisinya ada di sebelah kanan. Tepat di depan toilet ada backdrop foto yang menunjukkan objek-objek wisata di Manado. Di dalam toilet ada tempat untuk meletakkan barang bawaan. Bilik-bilik klosetnya itu ada banyak tapi tetap ngantri. Bersih dan ada petugas kebersihannya. Di dalam bilik klosetnya juga bersih, ada tempat sampah dan tisu yang cukup. Wastafel untuk cuci tangannya juga ada banyak, ada dispenser untuk sabun, dan air di krannya berfungsi dengan baik. Tisu untuk mengeringkan tangan juga ada. Dari depan kamar mandi, untuk pengambilan bagasi diarahkan ke kiri, sementara untuk penumpang transit diarahkan ke kanan, dan untuk pengecekan conveyor belt bagasinya ada di monitor ini. Dan saat ini untuk Batik Air ada di belt 1. Nah, ini di belt 1 masih penuh dengan penumpang yang menunggu bagasinya keluar. Informasi di monitornya juga jelas banget. Ini belt 1 untuk penumpang Batik Air 6274. Bandara Samratulangi ini menyediakan 4 conveyor belt bagasi di kedatangannya. Dan untuk keluar itu diarahkan ke kanan dari posisi tempatku berdiri ini. Baru landing di Samratulangi Manado. Muka ngantuk dan lelah kami yang baru landing di Manado kelihatan banget ya, tapi harus tetap semangat. Wah, bandara ini juga menyediakan fasilitas free charge untuk handphone. Untuk ke kota Manadonya, kami sudah charter mobil yang akan kami gunakan untuk beberapa hari ke depan. Buat teman-teman yang gak ada kendaraan, bisa pakai airport taxi, ada Bluebird, Antarjo, dan Grab.
Ini pintu keluar area kedatangan domestik dan di depan itu adalah area penjemputan penumpang. Dibatasi dengan pagar stainless ya, mungkin biar nggak terlalu crowded dan mencegah para penjemput untuk masuk ke dalam gedung terminal kedatangan. Di samping pintu kedatangan ada counter rotio. Kami langsung menuju ke parkiran karena mobil sewaan kami diparkir di sana. Sepanjang jalan menuju ke parkiran, banyak yang menawarkan taksi atau transport ke kota. Tapi menurutku lebih baik pesan taksi di dalam, terutama buat teman-teman yang baru pertama kali ke Manado. Di sini area pick up untuk kendaraan, rame ya pagi ini, dan ini adalah tampak depan pintu kedatangan domestik dari tempatku berdiri di pick up zone. Kami harus turun ke parkiran untuk serah terima kendaraan yang kami sewa. Untungnya sih mas yang nyewain kendaraan ini mau bawain koperku yang berat. Seneng banget, pemandangan di parkiran juga bagus, mungkin karena masih pagi dan udaranya sejuk. Dan ini mobil yang kami sewa, Avanza putih. Ernest berasa pulang kampung, dia bisa ngomong bahasa lokal sama mas yang nyewain mobil ini. Sebagai orang Luwuk, katanya bahasanya sama dengan Manado. Tapi menurutku bahasa orang Manado juga tidak terlalu sulit untuk dipahami. Ini adalah tampak depan gedung terminal kedatangan dari tempat aku berdiri di parkiran. Bagus ya gedungnya. Selamat siang, kami sudah memasuki area parkir Bandara Samratulangi. Kami akan kembali ke Jakarta dengan pesawat Garuda GA601 yang dijadwalkan berangkat jam 2:45. Hujan baru saja reda, jadi pemandangan di sini sejuk. Kami turun di area drop-off yang berdekatan dengan Starbucks. Untuk ke bandara kami naik Uber dari hotel tempat kami menginap di West Prime Mekamas. Pintu masuk gedung terminal untuk keberangkatan domestik dan internasional dijadikan satu. Di sebelah kananku ini adalah jadwal informasi keberangkatan di Bandara Samratulangi. Untuk masuk ke dalam terminal harus menunjukkan tiket atau bukti online check-in. Begitu masuk ke dalam gedung terminal, sudah ada counter check-in mandiri. Banyak desk yang lampu-lampunya itu pada mati, jadi sepertinya belum melayani check-in ataupun drop-off bagasi. Monitor di depan ini adalah informasi keberangkatan dan counter check-in. Untuk Garuda GA601, meja check-in ada di 26 sampai dengan 29. Penerbangan internasional dari bandara ini ada yang ke Singapura, Guangzhou, dan Kunming. Di mana cafe ini ada Christine Clapper Tart. Jadi kalau teman-teman belum sempat beli oleh-oleh, bisa beli di sini. Selain Clapper Tart, ada oleh-oleh khas Manado lainnya. Luas banget sih counter area check-innya, cuman cenderung sepi. Ada 46 counter check-in, hanya ada aktivitas di counter Garuda. Sisanya tutup karena belum mendekati jam penerbangannya. Tuh, gede banget kan area check-in counternya. Ada lagi yang buka, counter Lion Air, cuman gak ada penumpang yang antri di depannya. Di sini jelas banget petunjuk arahnya. Untuk keberangkatan internasional dan domestik terus ke atas, sementara ke kiri untuk pelaporan atau check-in serta drop bagasi. Bandara ini menyediakan fasilitas free wifi. Walaupun sudah online check-in dan tinggal drop bagasi aja di counter, prosesnya memakan waktu lama. Aku sampai bete nunggunya. Jadi pastikan teman-teman punya waktu yang cukup jika ingin terbang dari Bandara Samratulangi dan membawa bagasi. Akhirnya tiba juga giliranku untuk drop bagasi. Untuk drop bagasi harus menunjukkan tiket atau bukti online check-in dan kartu tanda pengenal di counter. Berat bagasiku sekitar 20,5 kilo. Kelebihan 500 gram kayaknya nggak akan dicas deh. Nah bener kan, nggak dicas lagi. Ya. Waktu check-in ini kami ketemu sama teman-teman yang baru kami kenal saat trip ke Bunaken. Untuk trip ke Bunaken akan aku share pada videoku berikutnya. Monitor di sebelah kiriku ini masih memberikan informasi desk untuk check-in ataupun drop bagasi. Sepanjang jalan menuju ke arah keberangkatan, di sebelah kanan kami itu banyak kursi-kursi untuk menunggu. Jadi kalau teman-teman tiba lebih cepat di bandara, bisa menunggu di dalam sebelum counter check-innya dibuka. Ada Intermat yang menjual makanan kecil dan minuman. Ini adalah batas terakhir penggunaan troli, dan untuk keberangkatan diarahkan naik ke atas bisa dengan tangga ataupun eskalator. Lift juga disediakan untuk penumpang prioritas.
Tepat di depan eskalator sudah masuk antrian security check. Selama di security check aku nggak rekam ya, karena memang nggak boleh. Video ini setelah kami keluar dari security check. Selama di security check, prosedurnya sama seperti di bandara yang lain. Ada monitor info gempa terkini, kemudian di sebelah kiri ada bedrock foto sampai baku dapa ulang. Di sebelah pojok kanan ada miniatur goa. Itu ilustrasi tempat lahirnya Tuhan Yesus sampai baku dapat ulang di Manado. Dadah. Lanjut ke ruang tunggu. Dari sini diarahkan ke kiri untuk menuju ke ruang tunggu keberangkatan internasional dan domestik serta imigrasi. Aku baru tahu kalau Manado adalah kota nyur melambai. Mungkin karena banyak pohon kelapa. Di sini dipajang tokoh-tokoh pahlawan Manado. Lanjut menuju ke ruang tunggu. Mulai melewati komersial area, ada toko bakery, mana cafe ada lagi di dalam, toko wine, counter polo. Nah, di sini ada petunjuk arah lagi. Untuk keberangkatan domestik maupun internasional masih lurus. Di depan ada Manado souvenir. Laptop sepertinya jadi oleh-oleh favorit di sini. Di sebelahnya ada airport wellness, jadi bisa nyalon, mijet ataupun refleksi sebelum terbang. Di sebelah kiri ada toko oleh-oleh lagi, dan di sebelahnya ada toko yang full tulisan Cina, karena memang ada direct flight dari Cina untuk para turis Cina yang ingin menikmati wisata di Manado. Tadi juga ada Indomaret, dan di atas ada petunjuk arah lagi untuk menuju ke ruang tunggu, toilet, dan musola diarahkan ke kanan. Figura-figura di dinding depan ini membingkai sejarah perkembangan Bandara Samratulangi. Tepat di depan customer service, arah baru dipecah menjadi dua. Gate 1 sampai 4 ke kiri, ke kanan untuk keberangkatan internasional, gate 5 sampai dengan 8 dan imigrasi. Karena Ernest mau beli cap tikus, jadi kami ke kanan dulu. Ini favoritnya Ernest. Gak nyangka tua khas Minahasa ini punya counter keren di Bandara Samratulangi. Display dan kemasannya pun menarik, gak kalah sama wine-wine dari luar negeri. Aku spill sedikit belanjaan Ernest di cap tikus berikut dengan harganya. Katanya sih ini buat oleh-oleh temennya. Ini adalah ruang tunggu di depan counter cap tikus. Di tengahnya ada panggung bulat untuk pertunjukan musik khas tradisional Minahasa, kolintang. Sayang siang ini gak ada yang main. Musik kolintang yang teman-teman dengar di videoku ini dari audio bandara. Di sudut kirinya ada area bermain anak yang cukup luas. Ini view ruang tunggu dari depan area bermain anak. Aku menuju keberangkatan domestik. Gate terdekat dari customer service adalah gate 4. Di beberapa pilarnya memajang pola batik khas Minahasa, yaitu batik Sangihe. Toko souvenir di kanan ini ada tulisan Mandarinnya. Luas banget area keberangkatan domestiknya. Sayang masih sepi. Sebelum sampai di gate 3, di sebelah kiriku ini adalah toilet. Selain toilet pria dan wanita, ada juga toilet disable dan nursery room. Di dalam toilet wanita disediakan tempat untuk menaruh barang bawaan, wastafel, dan bilik-bilik toiletnya ada banyak. Bilik toilet di dalamnya pun bersih. Yang paling aku suka di sini ada tempat untuk menaruh tas dan bungkusan oleh-olehku seperti ini. Gantungannya ada 2, tisu juga disediakan. Yang menarik di depan gate 2 dan gate 3, bagian atasnya dihiasi dengan kaca patri. Ada counter Media Plus, Surabaya Cafe, dan Roti U. Di depan ada backdrop foto, dan ini gate 2 dan gate 3. Di bagian atasnya juga dihiasi dengan kaca patri. Backdrop foto di depan gate 2 dan gate 3 itu bolak-balik 2 sisi, dan ini sisi yang di belakangnya. Tak jauh dari backdrop ada U-box untuk rental powerbank dan internet corner. Ada kursi pijat berbayar, dan ini area internet cornernya luas banget. Dilengkapi perpustakaan dengan pembaca digital, tempat duduk-duduk yang bisa juga jadi tempat untuk beristirahat, dan di sebelahnya masih ada backdrop foto lagi. Monitor informasi keberangkatan ini ada di tengah-tengah menuju ke gate 1. Di depan gate 1 ada hiasan kaca patri lagi di atas, dan ini adalah ruang tunggu di gate 1 yang saat ini akan digunakan untuk keberangkatan penumpang Garuda GA601. Di ruang tunggu gate 1 ada fasilitas tempat bermain anak. Oke, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang akan traveling ke Manado dengan pesawat udara. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu lagi di video-videoku yang lain. Bye bye.